Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk belajar bersama di kelas dalam kondisi sehat, masih tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengoperasikan. Jadi kita belajar mengoperasikan lagi, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar mengoperasikan PHB bangunan sederhana, maka hari ini kita akan belajar mengoperasikan PHB bangunan gedung. Adapun rangkaian PHB bersama instalasi penerangan untuk bangunan gedungnya sudah ada, artinya sudah kalian buat di minggu kemarin. Nanti kita akan lihat di tempat praktek bahwa hari ini kita akan belajar mengoperasikan PHB untuk bangunan gedung. Bangunan gedung yang kita pilih adalah bangunan hotel, di mana untuk instalasi penerangannya nanti kita akan menggunakan instalasi KNX yang biasa digunakan sebagai instalasi smart building. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Apa itu KNX Bu? KNX ya, oke. KNX ini sebenarnya adalah materi yang akan kita pelajari di smart building, tetapi kita berikan dulu pengantarnya. Ini adalah sebuah sistem otomasi untuk pengendalian penerangan, di mana pada sistem KNX ini penerangan bisa dikendalikan secara otomatis, baik itu penerangan lampu maupun pergerakan motor pada tirai, misalnya buka tutup tirai, ataupun pengendalian dari penggunaan pendingin atau AC. Jadi itu gunanya KNX. KNX itu biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan atau gedung bertingkat untuk mempermudah instalasi. Karena dengan menggunakan KNX kita bisa mengubah fungsi aktuator atau fungsi saklar ya, tanpa harus mengubah pengawatannya, tanpa harus mengubah wiringnya. Kita tinggal mengubah programnya saja. Saya kira itu penjelasannya. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Saya Bu. Berarti hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan KNX Bu. Ya, kurang lebih kita akan belajar mengoperasikan PHB, karena di PHB itu nanti ada jalur yang mengoperasikan KNX, berarti nanti kita sedikit belajar tentang pengoperasian KNX, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti kita langsung saja menuju tempat praktek sekarang. Baik, sekarang kita sudah berada di tempat praktek untuk mengoperasikan PHB bangunan gedung, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa bangunan gedung yang kita pilih adalah bangunan hotel. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mencoba mengoperasikan PHB dan instalasi panel dari KNX. Nah, inilah panel KNX-nya. Tadi yang bertanya KNX itu apa? Kemudian yang ini adalah panel PHB. Untuk instalasi kedua panel ini sudah dikerjakan oleh teman kalian yang memang sudah terlatih khusus kemarin. Jadi nanti juga akan dijelaskan, masing-masing dari yang membuat ini akan menjelaskan bagaimana atau apa saja isi dari panel ini, sekaligus menjelaskan bagaimana dia bekerja. Selain dari tempat ini juga ada di bagian atas di lantai 2, itu juga bagian dari instalasi penerangan yang dikendalikan oleh PHB ini. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Apa saja yang ada di dalam panel PHB tersebut? Apa fungsinya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali.
Untuk itu nanti kita akan langsung lihat penjelasannya oleh teman kalian yang kemarin sudah membuat panel ini. Jadi biar kalian latihan presentasi, gitu ya. Langsung saja kita lihat masing-masing presentasi dari siswa atau talent yang membuat panel ini. Silahkan. Bagian-bagian dari panel PHB yaitu NFB, CT, MCB 3 fase, MCB 1 fase, ampermeter, dosimeter, voltmeter, cosby, selektor switch, dan pilot lamp. Berikut adalah komponen yang berada dalam panel KNX. Yang pertama, ada MCB 1 fase, ELCB 1 fase, komponen unit transfer, power supply, terminal coupler, ada switch aktuator, shooter aktuator, dan juga ada interface. Di sini ada juga relay 220 dan juga dimmer aktuator. Yang di pintu ada lampu indikator untuk switch aktuator dan lampu indikator untuk switch untuk dimmer aktuator. Ada touchscreen, ada gang saklar, dan ada push button. Kita akan mulai pengukuran tahanan isolasi. Terlebih dahulu, silahkan menggunakan perlengkapan K3 dengan memasang sarung tangan. Sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi, pastikan semua alat pemakai arus terpasang secara paralel harus diputus atau dilepas dengan cara melepaskan semua sambungan netral. Pastikan semua kabel netral terputus atau tidak tersambung dari setiap terminal. Setelah memastikan semua netral terputus, siapkan alat ukur berupa meger. Meger yang digunakan adalah meger digital. Sebelum digunakan, pastikan memilih tegangan pengukuran sebesar 1000 volt. Kemudian, arahkan probe meger pada terminal yang akan diukur, dimulai dari pengukuran tahanan RS. Setelah memperoleh hasil, jangan lupa mencatatnya pada tabel yang disediakan. Dilanjutkan dengan pengukuran selanjutnya. Kembalikan meger pada meja pengukuran. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, coba saya periksa dulu ya. Hasilnya 2 mega, 550. Oke, sudah sesuai dengan kriteria pengukuran tahanan isolasi karena sudah lebih besar dari nilai referensi yang tertulis di sini. Setelah ini kita akan melakukan pengukuran tegangan. Tapi sebelum itu saya akan mengecek sepatu kabel terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, kita cek satu-satu. Untuk pemasangan sepatu kabel tentang kriteria yang betul dan yang salah bisa kita lihat pada catatanmu sebelumnya ya. Nanti bisa ditampilkan di sini. Sepatu kabel yang digunakan sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi selanjutnya kamu bisa melanjutkan pengukuran tegangan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan pada PHB. On-kan MCB sumber agar PHB teraliri tegangan.
Selanjutnya, gunakan multimeter dan arahkan selektor pada VAC. Yakinkan penggunaan batas ukur lebih tinggi dari tegangan kerja. Selanjutnya, kita mulai pada pengukuran tegangan RS. Setelah hasil diperoleh, catat hasilnya pada tabel. Lakukan pengukuran berulang sampai semua titik pada tabel selesai dilakukan pengukuran. Dan inilah hasil pengukuran tegangan pada panel PHB. Sekarang kita akan mengoperasikan panel PHB, yaitu dengan menghidupkan MCB 3 fase sumber dan membuka panelnya dan mengon-kan NFB untuk memberi sumber dari loyang ini, dan menghidupkan MCB 3 fase untuk fase R untuk lantai 2 yaitu lantai atas, dan fase S untuk KNX, dan fase T untuk stop kontak, dan MCB 1 fase untuk menghidupkan lampu 1, MCB yang kedua untuk menghidupkan lampu yang kedua, dan MCB yang ketiga untuk menghidupkan lampu yang ketiga. Berikut adalah cara mengoperasikan KNX. Pertama, hidupkan MCB 1 fase dan ELCB 1 fase. Yang kedua, untuk gang push button, kalau ditekan nomor 1, maka indikator gang push button 1 akan hidup. Ditekan nomor 2, maka indikator lampu B akan hidup. Ditekan nomor 3, indikator lampu C akan hidup. Dan ketika ditekan nomor 4, indikator lampu D akan hidup. Lampu dapat dimatikan secara bersama dengan menekan saklar nomor 6 dan dapat dihidupkan secara bersama dengan menekan saklar nomor 5. Yang selanjutnya, kita akan mencoba aktuator dimmer. Kita tekan tombol A di sini, maka lampu dimmer A akan hidup. Dan ketika ditekan B, maka lampu dimmer B akan hidup. Pertama-tama kita nyalakan box fuse dulu. Yang kedua kita cek saklar seri 1 ditekan, lampu 1 menyala, dan jika dimatikan lampu 1 akan mati. Jika saklar seri 2 ditekan, lampu 2 akan menyala, dan jika ditekan lagi maka lampu 2 akan mati. Kemudian kita nyalakan saklar tukar yang 1, maka lampu akan menyala. Dan jika saklar tukar 2 ditekan, maka lampu 3 mati. Dan jika dinyalakan dari sini, maka lampu 3 akan nyala. Dan jika dimatikan dari sini, lampu 3 mati. Baiklah, serangkaian kegiatan pengoperasian PHB dan instalasi kelistrikan pada bangunan hotel hari ini sudah selesai kita kerjakan. Sebelum kita lanjut pada kesimpulan, kita akan melihat dulu bagaimana apabila sumber kita matikan. Jadi kalau ini kan posisinya sumber masih hidup, nah kita matikan dari sumber utamanya yaitu
mematikan NFB. Maka jika NFB dimatikan, maka semua MCB yang ada setelah NFB itu tidak akan berfungsi. Ini ditandai dengan matinya semua lampu, gitu ya. Baik, sebelum kita tutup, silahkan menyampaikan kesimpulan salah seorang di antara kalian. Saya, Mem. Ya, silahkan. Pada praktek hari ini, kita mulai mengenal apa itu KNX. Tapi inti dari praktek hari ini adalah mengoperasikan PHB, mulai dari pengecekan tahanan isolasi, pengecekan tegangan, pengecekan sepatu kabel, dan unjuk kerja. Oke, tepat sekali. Jadi, saya kira semuanya setuju ya bahwa itu adalah rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada hari ini untuk materi pengoperasian PHB dan instalasi listrik pada bangunan gedung, di mana hari ini kita pilih bangunan gedung itu adalah bangunan hotel, gitu ya. Jangan lupa, seperti biasa, laporannya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan, selain mengumpulkan laporan untuk hari ini, juga masih akan praktek seperti ini lagi. Jadi kita ulangi lagi, kita review lagi, biar tambah ilmunya, tambah pemahamannya. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.